sampai sebelum UTS ya, untuk persiapan UTS. Jadi besok materinya sampai sini. Terkait dengan presentasi hasil penelitian, bagaimana penyusunan manuskrip, kemarin sepintas sudah saya bahas di penulisan ilmiah ya. Jadi nanti ini sangat bermanfaat saat kalian maju untuk sidang proposal skripsi, ya, bagaimana teknik kita dalam melakukan presentasi. Sudah hadir semua belum di Zoom ini ya? Tolong si pen dicek ya, yang belum temannya tolong dicolek. Baik, untuk laporan penelitian, menyusun manuskrip dan presentasi hasil penelitian, kita mulai ya. Jadi sesungguhnya apa sih yang dituliskan dalam laporan hasil penelitian atau laporan penelitian secara utuh ya sampai dengan bab kesimpulan penutup ya, bahwa sesungguhnya tujuan dari semua laporan penelitian adalah memberikan gambaran yang jelas dari setiap tahapan proses penelitian kita. Jadi, seorang peneliti itu harus bisa memaparkan apa saja proses penelitian yang sudah dijalani, sehingga orang yang melihat kita saat melakukan presentasi itu bisa memahami situasi si peneliti. Jadi saat kita presentasi itu penting sekali untuk kita memaparkan apa kesulitan, apa yang kendala yang dihadapi oleh peneliti, kemudian bagaimana proses penelitian itu harus dipaparkan. Sangat penting untuk bisa mengidentifikasi ya tujuan yang spesifik dari laporan tersebut, sehingga kita bisa meruntutnya secara sistematis ya. Contoh di sini example-nya untuk laporan penelitian dengan jenis penelitian deskriptif sederhana. Misalkan tentang status gizi pada balita di wilayah Puskesmas X. Itu kita harus paparkan bagaimana gambaran status gizi semua balita yang ada dalam binaan wilayah Puskesmas tersebut. Kalau kita bicara status gizi, maka di situ harus lengkap tentang tinggi badan, berat badan, kemudian terkait dengan indeks massa tubuhnya, kemudian bagaimana pertumbuhan dan perkembangan balita tersebut terkait dengan sensori dan motoriknya, berarti harus ada laporan MTBS-nya di situ, ya. Nah, itu contoh dari laporan deskriptif sederhana. Kemudian untuk comprehensive report, nah comprehensive report ini adalah laporan penelitian yang utuh. Yang utuh artinya di sana kita menawarkan tentang solusi-solusi yang bisa dijalankan atau bisa dilakukan bagi wilayah setempat. Jadi bukan hanya kita memaparkan saja hasil, tapi kita juga memberikan report atau memberikan solusi tentang hasil penelitian tersebut. Nah, presentation of result. Nah, jadi kita harus presentasikan hasil penelitian tersebut ya. Result of the study and recommendation to solve the problem have to effectively communicated to the sponsor. Jadi saat kita memaparkan hasil penelitian dan juga hasil-hasil rekomendasi yang kita berikan untuk memecahkan masalah tersebut, itu harus jelas dipaparkan, apalagi kalau penelitian kita itu didanai oleh sponsor. Seandainya misalkan kita dapat sponsor dari produk makanan bayi gitu ya. Nah, itu kita harus memberikan gambaran yang jelas sehingga saran yang kita berikan itu bisa diterima dan bisa diimplementasikan. Gitu ya. Kemudian untuk bagaimana sih sesungguhnya laporan penelitian secara tertulis dan juga secara oral presentasi itu tergantung dari hasil penelitian dan juga siapa sih target audiensnya gitu ya.
Nah, ini. Apa saja syarat-syarat penulisan laporan yang akan kita paparkan tersebut? Bahwa penulis harus tahu betul kepada siapa laporan itu ditujukan. Jadi siapa sih sesungguhnya audiens? Kalau misalkan kalian presentasi di depan dosen pengujinya, maka kalian harus tahu bahwa bagaimana kita bisa meyakinkan penguji dari penelitian kita tersebut akan sangat bermanfaat kepada orang yang memang atau target tujuan dari penelitian kita. Misalkan penelitian kita untuk pasien asma, ya respondennya pasien asma. Bagaimana kita memberikan inovasi kepada pasien asma tersebut untuk dia tidak ketergantungan terhadap obat-obatan, misalkan nih kita memberikan terapi alternatif pada pasien asma, ya. Nah itu menjadi hal penting bagi seorang peneliti saat melaporkan hasil penelitiannya dalam presentasi hasil. Kemudian penulis laporan harus menyadari bahwa pembaca laporan itu tidak mengikuti semua kegiatan penelitian, karena penguji itu nggak tahu kalian itu prosesnya kan nggak dilihat oleh penguji maupun pembimbing. Artinya kita sebagai presentan itu harus bisa meyakinkan bahwa memang betul penelitian kita ini memang real kita kerjakan. Bukan menggunakan data fiktif, bukan menggunakan data palsu gitu ya. Karena sedikit saja celah untuk penguji itu tahu bahwa ini tidak dilakukan dengan benar-benar, maka kalian akan dikejar sampai dapat tuh kalau misalkan memang kalian tidak mengerjakannya sendiri gitu. Karena jangan salah ya, peluang itu pasti ada. Kenapa? Karena si dosen pembimbing kan tidak mengikuti mengambil data, tidak mengikuti kontrak dengan responden. Kemudian saat mengolah data di SPSS tuh kalian juga nggak diikuti oleh pembimbing. Nah, oleh karena itu kita perlu meyakinkan audiens ya, terutama dalam hal ini kalau untuk skripsi adalah dosen penguji dan pembimbingnya, bahwa penelitian kita ini betul-betul kita kerjakan. Kemudian penulis harus menyadari bahwa latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan minat membaca laporan itu tidak sama. Jadi gunakanlah bahasa yang memang dipahami oleh responden, oleh audiens ya. Jadi saat kita presentasi jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak kita atau orang lain tidak pahami. Itu kalau audiensnya misalkan Bu Kiki dan Bu Lina, kita menggunakan istilah-istilah kesehatan, istilah-istilah medikal kita paham. Tapi seandainya kalian paparan di depan masyarakat umum tentang hasil penelitian kalian, itu harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Saya sering menemukan kalau mahasiswa itu melakukan edukasi kesehatan kepada pasien di rumah sakit, itu seringkali menggunakan istilah-istilah medikal yang memang pasien tidak paham. Misalkan yang baru aja kemarin ya, KKN-nya profesi itu. Pak, saya atur posisi semivolar dulu ya Pak ya. Memangnya Bapaknya ngerti semivolar itu apa? Nah, gitu ya. Jadi, Pak, boleh saya atur posisinya yang nyaman dulu, Bapak mau setengah duduk atau mau sambil berbaring gitu ya. Nah, itu jadi perlu kita berikan, karena pada saat dibilang semivolar tuh Bapaknya langsung nengok gini. Nah, seperti orang bingung. Nah, itu akhirnya itu tidak boleh terjadi. Sama halnya seperti saat kita melakukan presentasi hasil penelitian. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan respon verbal dan nonverbal dari audiens harus kita perhatikan. Ya, jadi jangan sampai kalau kita presentasi kita ngomong sendiri, audiensnya ngomong sendiri, tidak menyimak apa yang kita sampaikan. Nah, laporan penelitian merupakan elemen yang pokok dalam proses kemajuan ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya seseorang meneliti itu adalah untuk menemukan solusi, kemudian bermanfaat bagi sekitar atau bagi masyarakat. Nah,
Nah, apa saja bagian-bagian dari laporan penelitian yang kita sampaikan, ya? Di bagian preliminary misalkan. Mulai dari cover, ya, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, ya, kemudian itu masih di area pendahuluan ya. Jadi tolong nanti kalau saat kalian membuat laporan hasil itu sudah dibuat kerangkanya seperti ini, sehingga nanti nggak akan ada yang ketinggalan, ya. Kemudian masuk ke inti atau body of the paper, itu tentang laporannya, mulai dari bab 1-nya sampai dengan bab 5, ya. Kemudian di bagian penutup itu ada daftar pustaka, ada lampiran, dan juga ada indeks kalau memang dibutuhkan ya, kalau indeks tidak selalu harus ada. Nah, tadi saya sudah kirimkan tutorial Mendeley dan bagaimana kita menginstal Mendeley di dalam desktop, ya. Sudah saya kirimkan ke si Pen, nanti bisa dipraktekkan di masing-masing, kan kalian sudah punya artikel-artikel banyak ya. Artikel-artikel banyak itu sudah mulai bisa disisipkan ke dalam daftar pustaka kalian dan disitasi ke dalam kalimat-kalimat yang memang kalian ambil dari artikel tersebut. Jadi tidak lagi manual membuatnya. Misalkan, penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit mematikan terbesar kedua di Indonesia. Hal ini menjadi sangat penting karena penyakit jantung koroner menjadikan menjadi salah satu silent killer. Ali, ada mau makan? Iya. Nih. Oh, muter-muter dulu. Oh, ini salah ininya. Ini salah dulu ya. Iya. Iya. Iya, ada bisa. Udah. Iya. Udah ya, kena ya. Nah, jadi itu sangat sangat penting untuk kita bisa menentukan ini sampai terakhir tadian. Jadi Mendeley itu sangat membantu kita dalam membuat daftar pustaka dan membuat citasi ke dalam kalimat-kalimat kita. Jadi itu nggak manual. Jadi kalau misalkan tadi seperti yang saya sampaikan tentang penyakit jantung koroner, itu menurut Lina 2022 misalkan, itu nulis Linanya tidak manual ya, tidak manual tapi otomatis disitasi gitu ya. Loh, ya. Ya Allah, lagi di mana ini, di Blok M ya? Nggak tahu ini kita di mana, Bu.
Ibu masih di mute, Bu. Oke, kita lanjut ya. Untuk tadi sudah ya, jadi nanti bisa dicoba bagaimana teknik mensitasi untuk untuk Mendeley. Ya, jadi nanti kita tidak manual ya. Di tutorial itu lengkap, nanti bisa diikuti pelan-pelan. Nah, apa sih yang harus dituliskan di dalam halaman judul itu? Ya, sambil melihat ke punya masing-masing, bahwa judul itu merupakan ringkasan ya dari penelitian kita. Jadi makanya di judul itu harus jelas, ringkas, dan menggambarkan isi. Kemudian untuk kata pengantar sendiri itu merupakan uraian pendek dari penulis tentang penelitiannya. Ya, jadi sesungguhnya kita perlu juga membuat kata pengantar ini sebagai introduction ya, introduction untuk mengenalkan tentang penelitian kita. Bentar ya. Sebentar ya. Baik, Ibu. Ini soalnya di WA Pak Marta.
atau tingkat kemaknaannya kurang dari 0,05, maka dikatakan penelitian kita itu ada pengaruhnya atau ada hubungannya. Itu kalau berdasarkan statistik. Tetapi kalau misalkan berdasarkan non-statistik, itu kita melihat data dari kualitatifnya atau dari penelitian kualitatifnya. Sehingga penarikan kesimpulannya juga berbeda antara penelitian kuanti dan penelitian kualitatif. Nah, ini nih oral presentation. Siapa di sini yang sudah pernah punya pengalaman melakukan presentasi oral? Hasil karya atau mungkin dalam bentuk secara virtual, dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di luar STIKES, ada yang punya pengalaman? Ini biasanya anak-anak senat nih yang suka rajin nih. Ada nggak? Ikrimah, punya nggak pengalaman oral presentasi? Oral presentasi itu kayak gimana, Bu? Saya SMA dulu gitu. Ya, jadi kita memapar presentasi secara oral, kayak kita presentasi sekarang ini, tapi biasanya yang dipresentasikan adalah hasil penelitian atau hasil karya atau proyek apa misalkan dari sekolah kirnya lah gitu, proyek kirnya gitu. Belum, Bu. Belum. Yang lain mungkin? Azhar? Belum juga, Bu. Oke, jadi ini kesempatan sesungguhnya ya, dan peluang itu sesungguhnya bisa kita dapatkan ya kalau kalian punya jejaring, punya link ya, teman-teman dari luar kampus, itu biasanya artinya kita bisa memaparkan hasil misalkan diskusi kelompok kita di kelas tentang atau mungkin tentang tematik ya, misalkan kalau yang terakhir kemarin oral presentasi tentang HIV/AIDS misalkan gitu ya, atau tentang biasanya tematik menyambut Hari Kanker Sedunia misalkan gitu ya, tentang perkembangan kanker di Indonesia dan bagaimana peran perawat misalkan. Itu ikut gitu. Jadi kita bikin tulisan ya, bikin paper atau summary lah bentuknya, yang nggak mesti hasil penelitian, kita boleh dalam bentuk misalkan literatur review. Kita dari beberapa artikel kita ambil ya, kemudian kita buat kesimpulannya, kita bikin summary-nya, kemudian kita presentasikan, kita bikin PowerPoint-nya, dan kita sampaikan secara oral. Secara oral itu ya secara lisan. Makanya dibilang adalah oral presentation. Dan ini merupakan salah satu bentuk publikasi yang bisa diakui gitu ya. Jadi sebagai oral presenter. Nah, untuk oral presentation sendiri itu tergantung dari kontennya. Deciding on the content. Jadi tergantung konten, kemudian harus kita sesuaikan visual aids-nya. Jadi kalau kita bicara tentang HIV di situ, maka kalau perlu kita harus apa yang kita tuliskan itu harus kita sertai dengan gambar ya. Kemudian kalau ada hasil-hasil riset kita paparkan dalam bentuk grafik atau tabel, itu adalah bagian dari visual aids. Ya, dan itu memudahkan pembaca untuk memahami isi dari presentasi kita. Kemudian dipengaruhi juga si presenternya, kita sebagai presenter. Ya, kalau saya pernah ikut workshop tentang public speaking ya. Tentang public speaking. Jadi dalam public speaking itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya, mungkin kalau kalian hitung dari awal saya berbicara sampai dengan akhir, kalian masih menemukan saya mengeluarkan suara gitu ya. Gitu ya. Itu merupakan salah satu yang seharusnya tidak boleh ada dalam sebuah presentasi. Artinya itu merupakan reaksi verbal yang tidak disadari oleh si presenter. Jadi saya pun masih berlatih untuk bisa
menghilangkan si E ini, gitu ya. Kemudian untuk presentation-nya, ya, untuk presentation atau isi dari presentasinya itu buatlah semenarik mungkin. Tetapi tidak boleh menggunakan warna-warna yang kontras atau warna-warna yang sakit di mata gitu ya. Kita yang tidak bisa dilihat jelas oleh audiens. Kemudian kita juga harus mampu handling, ini kenapa keluar ini ya? Oke. Kenapa ini? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, kita harus bisa menguasai atau handling question tersebut. Ya. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, maka kita perlu berlatih. Oleh karena itu, ya di Medistra sudah memfasilitasi dengan membuatkan lab komunikasi terapeutik, di mana di dalamnya kita bisa berlatih berbicara, dan kita bisa melihat gesture kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena kita buat seperti mini studio. Ya, itu mau kita uji cobakan pada mata kuliah khusus yang ada hubungannya dengan komunikasi. Nah, method nanti bisa di dalamnya, kalau kalian mau berlatih untuk menggunakan lab tersebut, nanti boleh menjelang-menjelang mau skripsi ya, berlatih presentasi, itu boleh. Ya. Jadi di situ ada kaca-kaca besar, kalian bisa melihat gerak tubuh kalian, ya, bagaimana saat kalian menyampaikan materi, nah, itu akan terlihat di dalamnya. Untuk format laporan sesungguhnya tidak baku ya, tidak baku dalam artian setiap institusi punya ketentuan ya, punya ketentuan dan standar yang harus dipatuhi ya. Namun secara umum bahwa format laporan ini menggambarkan bagaimana penyajian dari laporan penelitian tersebut. Sehingga karena format laporan itu selalu berkembang, maka dia bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, ya. Tergantung bagian mana yang harus dilaporkan dan bagaimana cara pelaporannya. Untuk format laporan dapat disesuaikan, ya, sesuai dengan format yang harus digunakan. Kemudian juga apakah harus mengurangi kompleksitas dari pelaporan, karena kadang pelaporan harus ada yang detail sampai ke rincian biaya atau biaya yang dikeluarkan selama proses penelitian, itu harus ada juga yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak. Ya, biasanya kalau yang tidak pakai sponsor atau kita penelitian mandiri itu nggak sampai ke pelaporan biaya. Kemudian disesuaikan dengan tujuan. Proses penelitian secara menyeluruh dengan mengutarakan semua teknik dan pengalaman peneliti dalam melaksanakan penelitian. Jadi sesungguhnya kita harus detail dalam menyampaikan hasil penelitian kita dalam laporan ini, gitu ya. Dan teknik penulisan ini harus menjelaskan hal-hal yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau memang ada kesulitan dalam proses penelitian tersebut, baiknya disampaikan. Sehingga kalau di dalam laporan skripsi, itu ada keterbatasan penelitian. Jadi dalam keterbatasan penelitian itu biasanya peneliti menuliskan apa saja kendala yang didapat selama proses penelitian, sehingga si pembaca ini bisa memahami apa saja yang ditemukan saat dia melakukan penelitian. Ya. Kemudian menjelaskan hal-hal yang sebenarnya terjadi di setiap tahapan analisis. Misalkan saat kalian mengolah data, terus kalian temukan ada data yang kurang, sehingga kalian nggak bisa input, gitu ya, nggak bisa input. Artinya data yang mau diolah tidak utuh. Akhirnya gimana solusi dari penelitinya? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Apakah harus jalan lagi ke respondennya untuk ambil data, atau kalian masukin aja deh datanya berapa kek gitu? Nah, coba kalau kalian nanti meneliti ketemu kasusnya seperti ini, yang kalian lakukan apa? Siapa yang mau kasih pendapat? Ada?
Ada nggak? Seharusnya yang benar itu kalian datanglah ke respondennya. Makanya kalau penelitian itu janganlah yang jauh-jauh gitu ya. Jangan kalian ada di Bekasi, penelitiannya di Serang atau di Pandeglang. Nanti tibanya kalian dapat data yang mau mengolah datanya kurang, masa kalian harus balik lagi ke Serang gitu ya. Nah, akhirnya jadinya kalau kalian melakukan hal-hal yang di luar etika, ya, misalkan, udah deh saya tambahin aja datanya apa aja. Akhirnya itu datanya jadi nggak valid. Untuk apa? Karena penelitian ini sesungguhnya bukan untuk melihat hasilnya, apakah memang dia menjawab hipotesis atau tidak. Tetapi proses penelitian ini mengajarkan kita untuk kita bisa bersikap dan berperilaku jujur. Ya, jadi itu melatih juga kepada kita bahwa sesungguhnya proses penelitian ini bukan berorientasi pada hasil, tapi berorientasi pada proses yang sesungguhnya dilakukan oleh kalian. Jadi bagaimana kita mengajarkan kalian untuk bersikap jujur, kemudian menjalankan prosedur penelitian sesuai dengan etika penelitian yang ada. Jalankan itu satu persatu. Jadi jangan berorientasi, pokoknya nanti saya harus dapat hasilnya ini ada hubungan. Ya, gitu. Bukan itu, karena sesungguhnya bukan itu yang mau kita sampaikan ke kalian tentang penelitian. Karena sesungguhnya penelitian ini kalau kita sudah bersikap jujur dalam proses penelitian, maka untuk selanjutnya kita pun akan memperlakukan hal yang sama. Kenapa? Contoh, kalau kita sudah terbiasa memperlakukan diri kita itu untuk berlaku adil, berlaku jujur. Contoh, kalau kita mau menggunakan kuesioner seseorang, gitu ya. Kuesioner seseorang ini kita harus apa dulu pertama? Secara etika kita harus apa dulu? Meminta persetujuan. Meminta persetujuan. Itu bagian dari proses penelitian yang mau kita ajarkan sama kalian bahwa kita harus berlaku jujur. Kita harus minta izin sama yang punya. Gimana caranya? Banyak. Biasanya kalau dia sudah publikasi artikelnya, di situ ada korespondennya. Kita bisa hubungi by email atau apa. Saat kita sudah mendapatkan persetujuan, baru kita bisa masukkan kuesioner tersebut ke dalam penelitian kita dengan mencantumkan nama penulisnya atau nama pengarangnya. Itu bagian dari jadi sama halnya kalau kalian pun nanti ke responden. Respondennya ada 20 atau ada 55. Waduh, saya cuma 55, berapa hari saya mau ambil data ini? Udahlah, saya ambil aja 30, sisanya angkanya saya masukin sendiri. Kan pembimbing sama penguji nggak tahu. Nah, dari situ saja, itu kalian sudah gagal sesungguhnya. Apa? Bukan itu yang mau kita sampaikan. Kalau masalah skripsi nilainya A, nilainya B itu bonus. Artinya prosedur penelitian yang benarnya itu yang mau kita sampaikan sama kalian. Termasuk dalam pengolahan data, menyusun laporan, membuat presentasi, itu yang menjadi penting. Bentar ya. Di situ dalam penelitian. Kenapa? Karena Bu Lina nggak tahu tuh cara kalian ngambil datanya gimana. Ya, karena sesungguhnya itu adalah betul-betul murni pekerjaan yang ya, kalaupun
berdiskusi dengan teman, ya itu dalam konteksnya ya diskusi, gitu, bukan dalam konteks mengerjakan punya temannya. Udah deh, pokoknya lo terima beres, kerjain skripsi gue, gitu ya. Apa namanya, nanti di belakang deh urusannya, gitu ya. Jadilah kipas-kipas ini si peneliti nggak jalan penelitian yang mengerjakan temennya dari mulai bab 1 sampai bab akhir. Ya, itu aja, itu dia sudah melanggar etik seorang peneliti. Ya, jadi kalau dilakukan uji etik tuh dia udah nggak lolos. Kenapa? Karena bukan dia yang mengerjakan. Ini dari sangat pentingnya saya berikan pemahaman ini supaya kalian paham situasinya. Kemudian menyampaikan kegagalan yang dialami dan kendala yang dihadapi. Itu juga dituliskan ya, tadi saya sampaikan dalam keterbatasan penelitian. Nah, beda kalau laporannya diperuntukkan untuk sebagai administrasi saja dan untuk mengambil keputusan itu biasanya laporan yang memuat tentang hal-hal penting dalam pembuatan keputusan oleh pihak pimpinan, dan laporan ini tidak perlu dalam bentuk lengkap karena pihak administrator dan pembuat kebijakan tidak memerlukan laporan demikian. Jadi ini yang sifatnya tidak krusial sampai ke dalam ya, jadi hanya sifatnya hanya untuk paparan saja. Nah, untuk artikel ilmiah sesungguhnya itu merupakan intisari dari laporan lengkap atau dalam bentuk monograf yang disusun lebih padat serta disesuaikan dengan jumlah halaman dan disediakan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian kalau untuk ringkas, laporan ringkasnya atau summary report itu adalah laporan yang disusun atau ditulis kembali berdasarkan artikel ilmiah atau studi-studi yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat dalam bentuk yang mudah dipahami dan dengan bahasa yang tidak terlalu teknis. Laporan ini hanya memuat temuan-temuan utama saja tanpa menyajikan desain dan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Itu bentuk summary report. Ya. Nah, apa saja komponen dari kerangka pelaporan? Yaitu pernyataan tentang masalah yang ingin dipecahkan, kemudian prosedur penelitian yang mencakup desain penelitian, kemudian hasil penelitian dan temuan-temuan, serta implikasi yang dapat ditarik dari penelitian tersebut. Nah, ini kira-kira format laporan lengkap ya dari satu bentuk laporan penelitian ya, mulai dari cover sampai dengan simpulan dan saran. Di kita juga sampai bab 5 ya. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. Itu isi dari skripsi di Mendistra ya. Nah, ini kira-kira ringkasan lagi apa saja yang harus dibuat di latar belakang, itu minimal paling tidak minimal 4 paragraf ya, minimal. Jadi kalau saya minta di kalian, kalau KKN skripsi sekarang itu yang lagi proses pengajuan judul dan pembuatan bab 1 itu saya minta minimal 4 halaman supaya berlatih menulis ya, berlatih menulis, berlatih mencari fenomena, berlatih menemukan masalah ya. Nah, itu harus diasah, harus dilatih. Ya, kemudian ada ruang lingkup penelitian, ada tujuan dan manfaat. Kemudian di metodologi penelitian ada jenis penelitian. Kemudian di sistematika di pembahasan itu ada bagaimana pembahasan dari hasil penelitian kita. Sorry, di 1.5 itu kalau di Medistra nggak ada ya sistematika penulisan sesungguhnya itu ya. Kemudian di bab 2 ada tinjauan teori ya. Ingat note-nya di sini berisi teori dan referensi lain yang relevan dengan topik dan variabel. Hindari menuangkan atau mengambil teori dari referensi yang tidak relevan dengan kalau
terlalu jauh sekali konsepnya, jangan. Jadi kalau misalkan terlalu umum sekali atau terlalu general, jangan dimasukkan dalam tinjauan teori. Ini proses pengumpulan data, ini kemudian di pembahasan, ya, pembahasan itu kita menuangkan bagaimana temuan yang kita dapatkan, kondisinya bagaimana, kemudian penyebabnya apa, akibatnya apa, rekomendasinya bagaimana. Itu sebenarnya konsepnya dalam menulis pembahasan, ya. Jadi apa yang tertuang dari hasil, apa yang tertuang dari teori, kemudian kita lakukan analisa dalam bentuk rekomendasi tadi. Kemudian simpulan dan saran harus applicable. Simpulan itu mengungkapkan pokok masalah yang dibahas dalam bab 3 dan bab 4 dengan singkat dan jelas. Saran harus applicable dan ada temuannya harus diuraikan di dalam bab 4. Proses penulisan, ingat di sini pengorganisasian laporan, kita buat dulu format outline laporannya, dibikin coret-coretannya. Kemudian menulis konsepnya dulu, kalau memang perlu direkam ke dalam tape recorder baru ditulis, boleh. Kemudian cek tulisan, ya, hindari sebenarnya minimalkan tipe-tipe atau kesalahan dalam pengetikan, ya. Hindari pengulangan-pengulangan dan pernyataan yang berlebihan. Kemudian ini dalam menulis referensi, ya, yang ada di dalam daftar pustaka. Oke, baik. Coba kita sama-sama, saya buka tutorial Mendeley ya, sambil mungkin kalian bisa mengaplikasikan dalam tulisan kalian. Ada yang sudah punya Mendeley-nya, sudah dibuatkan digital library-nya, di situ sudah dimasukkan artikel dalam Mendeley? Atau sudah masih ada yang belum mendownload Mendeley di komputernya? Ada? Coba kita sama-sama lihat ya. Saya coba bukakan tutorial Mendeley-nya. Sama-sama tolong disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah kelihatan belum ya? Ibu maaf Ibu, terlihat Ibu. Sudah, belum terlihat. Sudah tampilannya Google itu. Google ya, tampilan Google udah keluar ya, oke. Ini mungkin pada desktop yang belum ada Mendeley-nya. Desktop yang belum ada Mendeley-nya bisa ikuti langkah-langkah ini. Jadi buka Google-nya, klik, ketik mendeley.com. Sini. Udah ditambah sini. Udah ditambah sini. Udah. Oh ya, bentar ya. Jangan berisik ya, jangan berisik. Langkah-langkahnya sampai sini sudah bisa diikutin? Ibu maaf Ibu. Hesti? Ibu maaf Ibu bisa Ibu. Bisa, oke. Oke, kita lanjut ya. Tolong nanti kalau ada yang tidak tahu langsung dibuka aja speakernya. Jangan lupa password. Ya. Saya password. Ya. Password adalah
Jadi passwordnya harus ada kombinasi huruf, angka, tanda petik ya, tanda petik, uppercase and lowercase. Dan simbol. Klik Oke, sudah seperti ini. Continue to Mendeley. Kita pilih nursing and health profession. Continue to Mendeley. Nah, dari sini, jadi dari Mendeley ini kita bisa cari artikel banyak, nanti dia akan tersimpan otomatis di Mendeley-nya kita. Jadi tinggal import artikel aja. Nah, terus sekarang muncul download. Klik download Mendeley Desktop for Windows. Next.
Oke. Sudah terinstall Mendeley-nya di desktop kalian? Ada yang masih belum bisa? Sudah? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kita lanjut ke step berikutnya. Kalau sudah, bentar ya, saya tutup dulu. Kita masuk ke coba diklik Mendeley-nya, supaya nanti kita bisa men-setting ini ada di Microsoft Word kita. Iya. Sini sana.
Itu belajar. Mm. Oke, untuk semua di Microsoft Word-nya sudah muncul Mendeley-nya. Ibu Masih ya? sudah Ibu. Sudah ya. Saya anggap kalau sudah mengikuti langkah-langkah ini sudah, nanti kita langsung ke step berikutnya untuk melakukan citasi. Oke, tunggu sebentar. Oke, sekarang kalian persiapkan artikelnya yang akan kita upload artikel ini ke Mendeley.
Sudah dicoba, artikelnya sudah masuk ke dalam Mendeley-nya? Kan? Maaf Ibu, saya tampilan Mendeley-nya beda ya, Bu. Tampilan Mendeley-nya beda gimana kan? Jadi kan kalau di tutorial kan terpisah gitu Bu ya. Kalau di yang saya welcome your Mendeley library doang Bu. Tidak sama Mendeley itu. Sudah dibuka dari Mendeley yang di Word-nya? Update. Oh belum ya. Oh iya, ini tadi bukanya dari Mendeley yang di Word. Open Mendeley. Kamu tadi ikutin nggak dari awalnya? Coba. Yang lain bisa nggak? Ibu maaf Ibu bisa Ibu. Bisa. Salma? Ibu maaf Ibu bisa Ibu. Ardianti? Bisa. Oh kan doang berarti nih. Kan nanti diulang lagi kan. Iya nanti saya lihat videonya lagi Bu. Oke, nanti diulang-ulang videonya. Kita lanjut dulu ya, supaya nanti nggak ketinggalan. Bisa dimasukin. Ya udah.
Jadi sebenarnya bisa dua cara ya. Kalau yang di tutorial ini kan kita memasukkan artikelnya dari desktop, dari Mendeley yang ada di desktop. Tapi bisa juga kalau nanti sudah di dalam Word-nya sudah ada aplikasi Mendeley-nya sudah keluar, itu kita bisa klik Open Mendeley di situ. Sama nanti tampilannya seperti kalau kita buka dari Mendeley desktop ya. Jadi kalau kan kesulitan buka dari desktop, buka dari referensi yang ada di Word gitu. Itu langkah-langkahnya sama. Sekarang kita mau citasi ya. Kita lihat nih citasi ya. Misalkan buka bab satunya kalian nih, misalkan bab 1 kalian mau citasi dari artikel yang kalian ambil untuk disitasi.
sini biasanya seperti karena kita stylenya menggunakan apa, jadi ya kita klik gitu. Ya, stylenya diatur ya, stylenya apa, 7 edition. Kalau aksesoris kita bisa milih banyak sekali. Ya. Jika di sini tidak ada pilih all style. Banyak lagi style yang akan sesuai dengan ketentuan. Ya, jadi materi UTS adalah materi saya, konsep dasar penelitian, kemudian tinjauan pustaka, etika penelitian, ya, kemudian tentang publikasi ilmiah, dan juga yang materi hari ini tentang penyusunan laporan dan presentasi, itu materinya, soalnya ada 40, multiple choice, ya. Ya, tolong dipelajari ya. Jadi, karena ini soal Medlit itu bukan berupa soal analisis kasus, ya. Jadi mungkin harus dibaca dan dipahami bolak-balik ya untuk materinya. Sebentar ya. Waalaikumsalam.